Teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam di waktu Indonesia. Oke, gua Ahmad Nasori. Eh, gua di sini gue pengen jelaskan sih gimana caranya dapat beasiswa di Turki khususnya. Gimana sih cara untuk dapat beasiswa di Turki untuk S1, bahkan S1, S2, S3 untuk kuliah di Turki. So, untuk ini dulu apa? Untuk pendahuluan, banyak gue lihat banyak orang-orang Indonesia, banyak anak-anak Indonesia yang kuliah di Turki itu pakai agen. Dan ketika pakai agen, mungkin mereka yang ketika pakai agen ya tentu mereka harus keluarin biaya dan cukup besar. Dan ternyata pas dilihat ketika gue share apa cek-cek lagi, ternyata banyak beasiswa-beasiswa di Turki yang tersedia untuk international student, khususnya untuk orang Indonesia. Jadi di sini gue coba untuk jelasin gimana sih cara untuk beasiswa di khusus di Turki. Eh, untuk jadi fundamentalnya supaya teman-teman clear, gue itu pernah kuliah di Koç University di Istanbul di sini. Itu pakai beasiswa di full beasiswa dari universitinya langsung. Jadi di sini kita akan cari sih gimana caranya untuk dapat beasiswa dari kampus langsung. Oke, di di ini kayak common banget sih kayak beasiswa Turki Bursar Scholarship ini common banget. Banyak orang-orang yang eh, kuliah pakai beasiswa ini karena ini adalah international scholarship. Jadi teman-teman akan bersaing di semua negara itu diterima di sini. Tapi kayaknya di Indonesia tuh paling yang 20 orang. Kayaknya nggak sampai 20 orang, 10 orang kan paling. Jadi nanti teman-teman akan diundang dengan beasiswa ini semuanya di cover termasuk tiket pesawat. Teman-teman bisa cari apa sih benefitnya kuliah pakai beasiswa ini, gimana cara daftarnya. Ini S1, S2, S3. Ini beasiswa ini. Jadi teman-teman yang tertarik silakan langsung aja ke Turki Bursar untuk tema gue hari ini itu nggak berkaitan dengan beasiswa ini karena gue dapat beasiswa bukan beasiswa ini. Pernah nyoba beasiswa ini dua kali atau sekali di reject. Gue cari beasiswa yang lain, alhamdulillah diterima. Cari aja di YouTube untuk cara pembuatan beasiswanya, cara apanya itu cari aja Turki Bursar Scholarship di YouTube itu udah banyak banget sih yang apa namanya menjelaskan tentang ini. Di sini gua akan cari gimana sih beasiswa yang beda eh, di dari sini. Pertama, gua akan fokus ke beasiswa yang gue dapat di Turki sendiri, yang orang ngomongnya itu adalah beasiswa Tubitak ataupun di Turki ini ada apa ya? Ada namanya research gitu kayak Ministry of Research-nya Turki dia ngasih beasiswa untuk anak-anak S2, S2, S3 bahkan S1 sih sedikit jumlahnya. Tapi S2, S3 itu udah banyak banget sih yang dapat. Oke, caranya gimana? Caranya eh, ini berlaku untuk semua universitas di Turki. Pertama, teman-teman harus cari dulu. Teman-teman mau kuliah di mana di Turki? Khususnya di sini karena biasanya tuh BITAK itu berafiliasi kepada semua university di Turki. Nih kayak the best university in Turkey itu ada Koç, ada Middle East, ada Bilkent, ada Bogazici, Istanbul Unif, ada Gazi. Gua saranin sih untuk teman-teman yang khusus sains, kayak engineering science dan eh, kayak apa ya, dokter medicine itu bisa cari di coach itu the best kok bisa di kuliah di Turki itu dengan kampus-kampus yang terbaik di Turki. Jangan kalian kuliah di Turki dengan kampus-kampus yang memang kurang bagus ya, kurang bagus. Lebih baik kuliah di ITB ataupun di UGM itu udah bagus banget. Eh, tapi di sini kalau bisa cari kampus yang memang udah bagus kampusnya, setidaknya nomor the best Turki lah. Dan ketika kalian kuliah di sana pakai bahasa Inggris lah, nggak pakai bahasa Turki, nggak pakai, ya nggak pakai bahasa Turki ujungnya, tapi kalian pakai bahasa Inggris karena
setelah S2 ataupun S3 di Turki, kalian akan lanjut untuk yang S2 akan lanjut S3 kan. Eh, Ketika kalian mau lanjut S3 enggak di Turki, itu bahasa Inggris diminta, enggak, bukan bahasa Turki yang diminta. Jadi kalau bisa cari kampus-kampus yang kuliahnya pakai bahasa Inggris, dan programnya bahasa Inggris, itu akan lebih mudah teman-teman untuk menyelesaikan kuliah di sana, di Turki tersebut. Oke, eh, tadi gue udah ngomong tentang beasiswa Tubitak. Jadi Tubitak akan berafiliasi kepada kampus-kampus ini semua. Jadi untuk contoh pertama nih, karena gue kuliah di Coach University di jurusan fisika, eh, terus gimana sih cara dapatnya? Oke, pertama teman-teman harus cari dulu. Contohnya teman-teman nih milih Bilken University. Bilken itu bagus banget ya. Kemudian juga Sabanci, Mirdil ini juga bagus banget. Gue nggak pernah lihat sih kayak Istanbul Teknik sama Istanbul University. Istanbul Teknik itu cukup nggak banyak orang ngomong bagus ya. Tapi depends, teman-teman mau kuliah di mana, programnya ada di mana, silakan langsung telusuri kampusnya. Pertama, yang kita harus cari adalah cara untuk masuk ke university. Cara daftar itu gimana? Dan program apa aja yang ada di sana. Gue akan pilih master. Untuk di Coach, khusus di Coach, Coach ini adalah universitas internasional. Dia full bahasa Inggris, nggak ada bahasa Turki. Jadi ketika teman-teman masuk ke sini, baik itu undergraduate, doktoral, master, atau doktoral, itu akan dapat beasiswa, akan use, akan menggunakan bahasa 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 Inggris full ya. Jadi untuk khususnya untuk anak S1 itu, kayak anak-anak S1 jarang banget dapat beasiswa di sini sayangnya. Mereka nggak nyediain beasiswa, atau mereka nggak nyediain beasiswa. Jadi kebanyakan S2 S3 dia program studinya language-nya Turki cuman cuman 7, terus kemudian combine-nya ada 4 tuh, bahasa Inggrisnya ada 225, berarti memang full bahasa Inggris semuanya, dan mereka memang ketika ngobrol juga pakai bahasa Inggris, dan bahasa Inggris mereka bagus-bagus sih, lumayan. Oke, kita tes kayak contohnya, teman-teman mau ngambil master apa di sini, mau ngambil ya master lah, kita lihat. Contohnya kayak gua fisika, mana ya fisika. Yes. Jadi ada tesis dan ada tesis dan non tesis. Kok cara gua ambil tesis? Kenapa tesis? Karena tesis nanti teman-teman penelitian, dan kebanyakan kalau tesis itu apa ya, beasiswanya lebih gede ya, karena teman-teman penelitian. Kalau non tesis teman-teman cuma ngambil apa namanya, mata kuliah. Jadi kalau tesis mata kuliahnya itu kalau nggak salah 6, kreditnya jumlahnya 120. Tapi kalau non tesis kayaknya teman-teman akan mengambil 9 mata kuliah. Jadi nggak pakai tesis lagi. Cuman ngerjain mata kuliah aja. Jadi teman-teman suka sama belajar nih. Tapi jarang sih gue lihat dapat beasiswa yang di sini, karena mereka kan untuk yang tesis rata-rata, kenapa? Karena kan itu ngerjain ngerjain project itu. Oke, ini untuk apa? Untuk informasi detail untuk cara pendaftaran ataupun apa namanya persyaratannya, teman-teman bisa langsung baca aja sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung datang, bisa langsung ke sini, kemudian lihat more information kayaknya nih. Nah, ini dia. Apa sih persyaratannya, lihat mereka langsung bahasa Inggrisnya full, mereka nggak, language requirement-nya harus full dan pakai bahasa Inggris juga di sana, dan mereka bahasa Inggris, eh, ini dia bahasa TOEFL, dia minta TOEFL dan minta juga GRE. So jangan, kebanyakan orang Indonesia itu takut ya untuk daftar, karena mereka nggak rata-rata nggak punya bahasa Inggris, dan rata-rata nggak punya GRE karena tes GRE itu mahal ya. Sepengalaman gue kuliah di sana, ternyata di sana banyak dihuni oleh orang Pakistan, sama orang Pakistan umumnya. Mereka tuh bahasa Inggrisnya sangat-sangat masih minim juga lah. Masih kalau misalnya dilihat di level itu B1, B2 itu mereka masih masih B1, B2. Masih middle lah. Jadi ketika daftar, daftar dulu aja. Daftar dulu, tapi nanti ketika
Jadi mereka bisa ngasih waktu ketika teman-teman sudah diterima di sini, mereka akan ngasih waktu untuk teman-teman nyerahin TOEFL dan GRE. Ini cukup banyak yang nggak tahu. Jadi ketika kuliah di sana, kita harus nyediain dulu nih. Untuk awal, em, setahu gue sih, kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Tapi ada hal yang paling penting di sini ketika teman-teman daftar beasiswa ini adalah profesornya. Karena beasiswa ini yang tadi gue jelasin, kalau misalnya ini adalah non tesis ataupun tesis, sorry. Ini beasiswa ini adalah tesis, means ini akan teman-teman, contohnya di semester, eh, teman-teman akan ngerjain tesis, mengerjakan tesis, dan tesis itu akan eh, penelitian, dan penelitian itu akan menggunakan project dari profesor. Nah, dari project profesornya itu nanti teman-teman akan dikasih project sama profesor, ya, yang kalau teman-teman diterima di salah satu profesor, jadi teman-teman akan dapat beasiswa dari profesor itu. Jadi untuk beasiswa ini, sebelum teman-teman apply, nggak apa-apa teman-teman apply, isi semua requirementnya, tapi sebelum itu teman-teman harus menghubungi profesornya dulu, Jadi teman-teman harus hubungi ke sana. Gimana sih caranya? Ada nggak sih mereka punya punya beasiswa di sana? Ini contoh sederhana. Gue mau ngasih tahu. Basic Coach Univ. Ini dia. Dan sekarang gimana sih caranya untuk mencari beasiswa, untuk mencari profesornya? Teman-teman harus cari ke programnya. Teman-teman harus cari program apa teman-teman yang mau di sana. Pertama, contohnya teman-teman mau program fisika, physics, terus lihat program, terus lihat research. Habis research, teman-teman harus lihat ke sininya, fakultinya. Nah, ini adalah fakulti-fakulti yang ada di sana, yang ada di fisik, yang ada di departemen matematika ataupun fisika. Tapi yang gue mau itu adalah di program fisika. Ini programnya masih departments, curriculums, matematika, biologi, fisik. Ini orang-orang fisika nih. Jadi sebelum teman-teman nggak apa-apa apply dulu, daftar dulu, isi semuanya. Nah, sebelum ke sana teman-teman harus cari profesornya, baca satu-satu mana yang kira-kira teman-teman mau jadi, mana sih kira-kira orang-orang yang cocok untuk menjadi profesor, teman apa ya, supervisor di sana. Ini contohnya kayak Mehmet Cengiz Obasi, ini adalah salah satu eh, apa namanya, dosen gua, dan dia itu lulusan bukan Harvard, MIT kalau nggak salah. Nah, dia lulusan MIT, dan kontak dia, bilang kalau masalah saya tertarik untuk lanjut S2 atau S3 dengan Bapak. Saya mau menanyakan apakah ada kesempatan untuk mendapatkan apakah Bapak sedang membuka apa namanya, open position untuk dokter, master atau doktoral study. Kalau misalnya email, ini ada emailnya di sini, ini ada emailnya juga kan. Tinggal email teman-teman. Nanti di video yang lain akan gue kasih tahu gimana sih caranya email profesor. Oke, untuk ini dulu aja. Itu caranya. Untuk pertama, teman-teman ke kampusnya, kemudian cara untuk daftarnya, udah dapat jurusannya, ke ke website kampusnya, cari jurusannya, kemudian cari profesornya. Udah dapat profesor, email profesornya untuk tanya apakah dia punya beasiswa, punya open position atau enggak. Atau khusus untuk sains dan engineering, untuk di coach aja ya. Ini nggak banyak yang tahu. eh Dia buka nih project positions, means ini project-project yang sedang dilakukan di Coach University, dan mereka butuh apa, butuh student untuk ngerjainnya. Contoh, karena ini yang gue adalah solar cell, penelitian gue tentang solar cell. Kita lihat, tailor the surface of the porous-gate electronic transparent layer by employing nanostructure cadmium sulfide for the efficiency perovskite solar cell. Oke, kita cek. Nah, di sini ada faculty membernya, ada Sarkai. Nah, ini Sarkai ini adalah faculty membernya.
Jadi teman-teman nanti cari sini Sarafkai, siapa sih Sarafkai ini? Eh, Cari emailnya juga, pasti udah ada emailnya tuh dia. Ini dia orang. Oke. Nah, kemudian dia lihat dia start date-nya sekarang, terus tahun lalu, kemudian date project-nya akan berakhir di tahun ini. Kemudian student number-nya diminta two student, master ataupun PhD. Nah, di sini udah kelihatan nih, udah ada nih profesor, udah ada project-nya, bilang aja, saya tertarik dengan penelitian Anda yang berkaitan dengan ini perovskite solar cell. Email dia kalau misalnya kita tertarik di sana. Sekarang udah dapat emailnya kan? Ini dia, ini kayak ini email itu. Just email him, tell that you are interested the research and want to continue your study master or PhD there. Cuman kayak gitu aja. Kemudian setelah dapat acceptance, sudah dapat 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 apa namanya respon positif dari dia, dari profesor, dari project-project ini yang kalian mau, baru teman-teman apply di coachnya. Oke, setelah tadi teman-teman udah dapat respon dari mereka, dari profesornya mbak, nah teman-teman baru apply di mana, di coach, di apply coach tadi di websitenya coach di sini. Teman-teman baru apply di nanti baru set in register dan kemudian apply. Bilang aja kalau misalnya nanti teman isi beberapa data kemudian kirim kalau misalnya sudah diterima. Tapi kalau misalnya belum ada respon nih, belum ada respon nih, apa profesornya, karena mungkin mereka sangat sibuk ya. Iya, nggak apa-apa, daftar aja dulu. Nanti di sini teman-teman akan di kalau misalnya nanti kan di sana teman-teman dia akan diminta gimana motivation letter ya. Jadi nanti gua akan jelasin ketika untuk di coach dulu. Nanti gua akan jelasin gimana sih, apa aja sih yang ada di dalam sekarang untuk general dulu aja. Oke, itu untuk sekarang dulu, untuk hari ini itu adalah caranya untuk dapat beasiswa di Turki, di The Best University in Turkey. Kemudian pertama, cari kampusnya, teman-teman mau kemana kampusnya. Kedua, cari eh, jurusannya apa. Kemudian cari profesornya. Habis itu email profesornya dan tanya apakah ada posisinya. Kemudian setelah itu baru teman-teman eh, apply, karena teman-teman baru register untuk melanjutkan doktoral di sana. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tentang khusus untuk beasiswa di sini, untuk beasiswa di sini, oke, berapa sih? Oke, untuk yang terakhir aja ya, gue pengen share benefit sih, benefitnya apa sih? This benefitnya apa aja sih yang ketika teman-teman kuliah di Turki dengan beasiswa ini? Untuk master with thesis, doktoral study, enggak, kayaknya ada deh itunya, wah, graduate program study. Hmm, kayak ini coba lihat. Bukan ini. Not this one. Yang mana ya? Sorry. Oke. Saya akan coba cek yang lain. Overview. Oke. Oke, gue jelasin aja. Biasanya scholarship-nya itu cukup besar. Teman-teman akan dapat kayak sejenis $500, ataupun kalau untuk doktoral itu sekitar $750 ketika teman-teman kuliah di sini.
dan teman-teman kayak dapat gaji gitu loh, dapat gaji, kemudian dapat gaji. Kalau yang S3 itu ditawarin untuk apa namanya, untuk dormitory. Jadi sangat 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 bagus sih beasiswanya. Eh, Biayanya apa namanya, gajinya itu lebih besar daripada, ya biasanya sih lebih besar daripada YTB. Kalau dapat salary-nya itu lebih besar daripada YTB. Jadi gitu. Dan semua yang di sini ketika teman-teman mencari open position kayak Bilken itu biasanya gede banget sih. Itu akan dapat kayak salary gitu loh untuk uang jajan teman-teman selama sebulan. Sekitaran untuk master sekitaran 500-an kok nggak salah, 500 euro dolar itu sekitar, nggak tahu, 7 sampai 8 juta kayaknya. Kemudian kalau dokteran itu sekitar 1000-an kalau nggak salah. Oke, itu dulu benefit dari beasiswanya. Pokoknya yang jelas beasiswa ini jarang orang tahu, dan gue sebutnya adalah beasiswa dari profesor ataupun beasiswa profesor. Oke deh, thank you very much for your time. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.